Pemikiran pendidikan klasik dan pemikiran pendidikan pada masa sekarang. Kata pendidikan sendiri berasal dari bahasa Latin eductum yang dimana dibagi dalam dua kata yang berarti perkembangan dan dictum yang berarti sedang berkembang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk seorang individu untuk dapat mengembangkan dirinya. Ada dua jenis teori yang berkembang seiring berkembangnya ilmu pendidikan, yaitu pemikiran pendidikan klasik dan pemikiran pendidikan baru. Untuk pemikiran pendidikan klasik tersendiri mencakup empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sedangkan untuk pemikiran pendidikan baru mencakup pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, sekolah alam, dan pendidikan berasrama. Teori pendidikan klasik. Empirisme merupakan pemikiran yang mengatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia akan berkembang melalui pengalaman yang hanya bisa didapatkan secara langsung atau berinteraksi secara langsung dengan lingkungan atau alam. Sehingga segala bentuk kecakapan atau pengetahuan hanya bisa didapatkan dan ditentukan oleh pengalaman. Nativisme adalah teori yang menganut bahwa manusia sedang membawa pembawaan yang baik sejak dia lahir, baik mulai dari faktor lingkungan maupun ilmiah, sehingga itulah yang menjadi dasar untuk manusia bisa mengembangkan kecakapan dan pengetahuannya. Yang ketiga adalah naturalisme. Naturalisme memiliki teori yang hampir sama dengan teori nativisme, yang dimana sama-sama menganut bahwa manusia sudah memiliki bakat alami sejak lahir yang bisa menjadi cikal bakal dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya atau pengetahuannya. Selanjutnya teori konvergensi. Teori konvergensi menganut bahwa faktor pembawaan dan faktor lingkungan memiliki peran yang sama dalam perkembangan pengetahuan. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Teori pemikiran baru. Pengajaran alam sekitar. Dalam hal ini, para pelajar diharapkan bisa belajar dari lingkungan sekitarnya untuk memperluas pengetahuannya. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian didasarkan pada pengajaran alam sekitar, di mana lebih didasarkan pada minat anak atau menarik perhatian peserta didik. Yang kedua adalah sekolah kerja, yaitu gabungan dari teori aliran pendidikan individual dan aliran pendidikan sosial. Dalam hal ini, manusia bisa mengembangkan pengetahuan secara bebas dan tak terbatas, dan harus juga bisa mengabdi dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah sekolah alam, merupakan sebuah pendidikan alternatif tentang sistem pendidikan yang berbasis dengan alam. Dalam sekolah alam, seorang anak diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi dan bereksperimen tanpa dibatasi oleh aturan-aturan. Yang terakhir adalah pendidikan berasrama. Padatnya materi yang diberikan kepada peserta didik dianggap menjadi lebih efektif daripada pendidikan reguler, karena dengan sistem asrama proses belajar menjadi maksimal karena aturan yang mengatur setiap peserta didik lebih terstruktur dan disiplin dan lebih banyak daripada pendidikan reguler. Sekolah yang mengadakan pendidikan asrama contohnya pesantren dan sekolah Katolik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran klasik merupakan metode yang hanya mengandalkan satu atau dua sebagian panduan manusia untuk mengembangkan pengetahuannya sehingga menjadi sangat monoton. Sedangkan untuk pemikiran pendidikan yang banyak digunakan sekarang lebih mengutamakan kebebasan untuk seorang dapat mengembangkan dirinya tanpa ada batasan-batasan, namun setiap memiliki teori memiliki kelebihan.